Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Mengkayakan, Zat yang menggenggam seluruh perbendaharaan langit dan bumi, senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Anda semua. Semoga Allah mengangkat segala kesempitan yang saat ini sedang menghimpit dada Anda, menggantinya dengan kelapangan yang seluas samudera, dan semoga Allah membukakan pintu-pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga lunas segala hutang piutang dan tercukupi segala hajat kebutuhan dunia maupun akhirat dengan cara yang paling indah dan penuh keberkahan. Sahabat sekalian yang sedang diuji kesabarannya oleh Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menjemput mutiara hikmah dan kisah karomah dari ulama besar kebanggaan kita ini, marilah kita bersihkan hati dan lisan kita dengan untayan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Silahkan Anda luangkan waktu sejenak untuk menuliskan di kolom komentar sholawat Jibril, yaitu Sallallahu ala Muhammad, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dan sebagai wasilah atau perantara agar dua-dua kita segera diijabah oleh Allah serta menjadi pembuka gembok rezeki kita yang mungkin selama ini macet total. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian di tanah Nusantara yang penuh berkah ini, Allah telah menganugerahkan kita sosok-sosok manusia pilihan yang menjadi paku bumi dan penerang bagi umat di tengah kegelapan zaman. Mereka adalah para wali Allah, para kekasih Allah yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama manusia dengan penuh kasih sayang. Salah satu sosok agung yang karomah dan kealimannya diakui oleh jutaan umat, bahkan oleh dunia internasional, yang namanya harum semerbak sebagai bapak bangsa dan guru bangsa, adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab dan penuh cinta kita sapa dengan panggilan Gus Dur. Beliau bukan sekadar ulama yang mengajarkan ilmu syariat atau seorang presiden yang memimpin negara, tetapi beliau adalah sosok waliullah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ucapan dan doa beliau seringkali menjadi kenyataan dan membawa solusi ajaib bagi permasalahan hidup yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya. Gus Dur semasa hidupnya adalah tempat mengadu bagi ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata yang datang dengan berbagai macam masalah, mulai dari masalah politik, masalah kebangsaan, hingga masalah pribadi yang paling mendesak, yaitu masalah ekonomi dan lilitan hutang. Beliau tidak pernah menolak tamu. Beliau melayani umat dengan guyonan yang cerdas, namun syarat makna, dan seringkali beliau memberikan ijazah-ijazah amalan atau sekedar doa singkat yang keluar dari lisan beliau yang suci, yang jika diamini dan diyakini, terbukti mampu mendatangkan pertolongan Allah yang ajaib di luar nalar manusia. Karomah beliau bukan untuk dipertontonkan sebagai kesaktian untuk sombong, melainkan sebagai bukti kedekatan beliau dengan Allah, sehingga apa yang beliau ucapkan mengandung tuah atau keberkahan yang bisa dirasakan langsung oleh siapa saja yang datang kepada beliau dengan hati yang bersih dan penuh harap kepada Allah. Banyak orang yang datang kepada beliau dalam keadaan menangis karena bangkrut, terlilit hutang miliaran dan putus asa. Namun setelah pulang membawa bekal doa atau amalan dari Gus Dur, hidup mereka berubah 180 derajat menjadi sukses, kaya raya, dan yang paling penting adalah hidup mereka menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita harus menyadari bahwa rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki yang bersifat fisik, yang bisa dihitung dengan matematika manusia, seperti gaji bulanan atau keuntungan dagang. Dan ada rezeki yang bersifat metafisik atau spiritual, yang datangnya murni karena kasih sayang Allah dan keberkahan doa dari orang-orang soleh. Rezeki jenis kedua inilah yang seringkali menjadi solusi bagi masalah hutang yang sudah tidak masuk akal jika dihitung dengan logika gaji kita saat ini yang pas-pasan. Ketika kita mendengar kisah karomah para wali seperti Gus Dur, kita sedang berusaha mengetuk pintu rezeki jenis kedua ini. Kita sedang berusaha menarik maunah atau pertolongan Allah agar turun membereskan urusan-urusan duniawi kita yang sudah kusut dan tidak bisa diurai dengan tangan manusia biasa. Kisah nyata yang akan kita bahas ini adalah salah satu bukti betapa dahsyatnya doa seorang wali dan betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang mau bertawasul melalui orang-orang soleh.
Seringkali kita bertanya-tanya mengapa doa kita belum dikabulkan, mengapa rezeki kita masih seret, padahal kita sudah bekerja keras banting tulang siang dan malam. Para ulama ahli hikmah menjelaskan bahwa bisa jadi ada penghalang yang tebal antara kita dengan rezeki tersebut. Penghalang itu bisa berupa dosa-dosa kecil yang kita remehkan, bisa berupa hati yang lalai, atau bisa berupa kurangnya adab kita dalam meminta kepada Allah. Nah, kisah dan amalan yang bersumber dari keberkahan Gus Dur ini berfungsi seperti pembersih yang sangat kuat. Ia akan membersihkan karat-karat keputusasaan di hati kita, membuka simpul-simpul kesulitan, dan menarik ridha Allah melalui wasilah kecintaan kita kepada para walinya. Ketika Allah sudah ridha, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi rezeki untuk sampai kepada Anda. Hutang yang setinggi gunung pun akan Allah runtuhkan menjadi debu. Kesulitan yang sepekat malam pun akan Allah terangkan dengan cahaya fajar, solusi yang indah dan menenangkan jiwa. Mungkin saat ini di dalam hati Anda timbul rasa penasaran yang begitu besar. Kisah nyata seperti apa yang dialami oleh orang yang terlilit hutang tersebut? Bagaimana proses pertemuannya dengan Gus Dur? Dan amalan atau doa apa yang diberikan oleh Gus Dur sehingga hutangnya bisa lunas seketika dengan cara yang ajaib? Rasa penasaran Anda adalah langkah awal yang baik. Itu tandanya hati Anda sedang rindu akan perubahan. Jiwa Anda sedang mencari pegangan yang kokoh di tengah badai kehidupan yang menghantam. Jangan biarkan logika duniawi Anda yang sudah buntu menghalangi masuknya cahaya ilmu dan hikmah dari kisah para wali ini. Anda tidak perlu menjadi orang suci dulu untuk bisa ditolong Allah. Anda hanya perlu menjadi hamba yang mau merendahkan diri, mengakui kelemahan, dan mau mengikuti jejak orang-orang yang dicintai Allah. Gus Dur pernah mengajarkan bahwa Tuhan tidak perlu dibela, tetapi manusialah yang perlu dibela dari kesusahan dan kezoliman, termasuk kezoliman hutang yang menjerat leher. Untuk selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang kisah nyata yang sangat inspiratif ini. Kita akan mendengarkan bagaimana kronologi kejadiannya, bagaimana Gus Dur memberikan solusi yang tak terduga, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan inti mengenai amalan atau doa yang bisa kita teladani dan kita praktikan agar kita juga mendapatkan cipratan keberkahan dan solusi lunas hutang seperti yang dialami oleh orang dalam kisah tersebut. Simak terus penjelasan ini dengan hati yang terbuka, fokuskan pikiran Anda, dan jangan sampai ada satu detik pun yang terlewat, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa panjang Anda selama ini yang telah Allah kirimkan melalui wasilah kisah inspiratif dari Gus Dur yang mulia ini. Persiapkan diri Anda untuk menerima warisan ilmu yang akan menjadi bekal keselamatan dunia dan akhirat Anda, serta menjadi kunci pembuka pintu kekayaan yang berkah berlimpah ruah. Sahabat mujizat Quran yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang tentang sebuah realitas spiritual yang seringkali luput dari kesadaran kita sehari-hari. Mengapa seringkali kita merasa sudah berdoa menjerit-jerit di sepertiga malam, sudah menangis sampai air mata kering di atas sajadah, namun pertolongan Allah rasanya belum juga datang atau terasa lambat sekali turunnya menghampiri hidup kita? Seringkali masalah utamanya bukan pada Allah yang tidak mendengar doa hambanya. Maha suci Allah dari sifat tuli atau lalai, Dia maha mendengar bahkan bisikan semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam pun Dia dengar dengan jelas. Masalah sebenarnya seringkali terletak pada frekuensi hati kita yang belum pas dan belum selaras dengan kehendak langit. Hati kita masih dipenuhi dengan sampah keraguan dan ketidakyakinan. Hati kita masih mendua antara berharap sepenuhnya kepada Allah atau berharap kepada belas kasihan manusia dan makhluk. Kita berdoa kepada Allah minta lunas hutang dengan lisan kita yang fasih, tapi otak dan hati kita di saat yang bersamaan masih sibuk menyusun rencana cadangan yang licik, masih sibuk memikirkan barang berharga apalagi yang bisa digadaikan atau siapa lagi teman lama yang bisa dihutangi untuk menutup lubang masalah hari ini. Kondisi hati yang mendua dan tidak fokus inilah yang membuat sinyal doa kita menjadi lemah, menyebar kemana-mana, dan tidak mampu menembus pintu langit yang berlapis-lapis untuk sampai ke hadapan Allah. Gus Dur semasa hidupnya seringkali mengajarkan filosofi gitu aja kok repot, yang sebenarnya memiliki makna tauhid yang sangat dalam. Kalimat itu bukan berarti menyepelekan masalah, melainkan sebuah ajakan untuk berserah diri total kepada Allah, karena bagi Allah, semua masalah itu kecil dan mudah. Orang yang terlilit hutang biasanya posisinya sedang membelakangi cahaya ilahi, dia sibuk mengejar bayangan dunia yang gelap dan semu, sehingga dia tersesat dan jatuh bangun dalam kesulitan yang tidak berujung.
Kisah karomah Gus Dur yang akan kita ceritakan ini adalah bukti nyata bagaimana seorang hamba yang sudah putus asa dengan ikhtiar buminya akhirnya menemukan jalan keluar yang ajaib setelah disentuh hatinya oleh seorang wali Allah. Ada sebuah kisah nyata yang sangat masyhur dan sering diceritakan oleh orang-orang terdekat Gus Dur. Sebuah kisah yang terjadi pada seorang pengusaha yang sedang berada di titik nadir kehidupannya. Sebut saja namanya Bapak Hidayat. Beliau adalah seorang kontraktor yang dulunya sukses, namun kemudian hancur lebur karena ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri dalam sebuah proyek besar. Uang modal yang merupakan hasil pinjaman bank dan dana investor habis tak bersisa dibawa lari, meninggalkan Bapak Hidayat dengan tumpukan hutang yang nilainya miliaran rupiah. Rumah mewahnya terancam disita, mobil-mobilnya sudah ditarik leasing, dan yang paling menyakitkan adalah teror dari para penagih hutang yang datang silih berganti setiap hari membuat anak dan istrinya hidup dalam ketakutan yang mencekam. Bapak Hidayat merasa dunia ini sudah kiamat baginya. Ia merasa tidak ada lagi jalan keluar selain kematian atau penjara. Ia sudah berusaha mencari pinjaman baru namun semua pintu tertutup rapat. Teman-temannya menjauh seolah ia membawa wabah penyakit menular. Dalam keputusasaan yang memuncak itu, Bapak Hidayat teringat pada sosok Gus Dur yang saat itu rumahnya di Ciganjur selalu terbuka bagi siapa saja. Dengan sisa uang yang ada di sakunya, ia nekat berangkat ke Jakarta untuk menemui Gus Dur, bukan untuk meminta uang, karena ia tahu Gus Dur pun hidup sederhana, melainkan untuk meminta doa dan barokah. Sesampainya di kediaman Gus Dur, ia harus antri bersama ratusan tamu lainnya dari berbagai kalangan. Ketika gilirannya tiba, Bapak Hidayat langsung bersimpuh di hadapan Gus Dur. Ia mencium tangan beliau sambil menangis terseduh-seduh tanpa bisa berkata-kata pada awalnya. Gus Dur, yang meskipun secara fisik penglihatannya terbatas, namun mata batin beliau sangat tajam, menembus relung hati siapa saja yang datang. Beliau seolah tahu beban berat yang sedang dipikul oleh tamunya ini. Dengan nada bicara yang santai dan penuh humor khas beliau, Gus Dur menepuk pundak Bapak Hidayat dan berkata, "Sampean ini kenapa kok nangis kayak anak kecil kehilangan permen? Hutang itu urusan dunia, jangan dibawa sampai ke hati, nanti malah jadi penyakit." Mendengar itu, tangis Bapak Hidayat semakin pecah. Ia menumpahkan semua unek-uneknya. Ia ceritakan hutang miliaran yang harus segera dibayar. Ia ceritakan ancaman yang ia terima. Gus Dur mendengarkan dengan seksama. Lalu beliau berkata lagi, "Ya sudah, kalau sampean sudah usaha sana sini tapi buntu, itu tandanya Allah mau sampean istirahat sebentar. Dari ngurusi dunia pakai otak sampean sendiri. Sekarang serahkan saja sama Gusti Allah, Dia yang Maha Sugih. Sampean pulang saja, tenangkan pikiran, perbaiki sholat, dan baca ini." Gus Dur kemudian membisikkan sebuah kalimat pendek, sebuah amalan doa yang sangat sederhana, namun memiliki sanad langsung kepada Rasulullah. Beliau berpesan agar Bapak Hidayat membacanya dengan yakin, tanpa keraguan sedikit pun. "Wes, pulang sana, insya Allah beres," kata Gus Dur menutup pertemuan singkat itu. Bapak Hidayat pulang dengan perasaan yang aneh. Logikanya berkata, mana mungkin hutang miliaran bisa lunas hanya dengan doa pendek dan pulang ke rumah. Namun hatinya merasa sangat tenang dan damai, seolah beban ribuan ton yang tadinya menindih punggungnya telah diangkat oleh Gus Dur. Ia memegang teguh pesan sang kiai. Sesampainya di rumah, ia tidak lagi panik mencari pinjaman. Ia fokus memperbaiki ibadahnya dan mengamalkan doa ijazah dari Gus Dur tersebut siang dan malam. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian? Keajaiban Allah mulai bekerja dengan cara yang sangat misterius dan tidak masuk akal. 3 hari setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada telepon dari seorang pejabat pemerintah yang dulu pernah mengenal Bapak Hidayat. Pejabat itu mengabarkan bahwa ada proyek lama yang dulu sempat macet dan dianggap hangus pembayarannya, ternyata baru saja cair anggarannya, dan nama perusahaan Bapak Hidayat tercatat sebagai penerima hak tagihan tersebut. Bapak Hidayat nyaris tidak percaya. Ia segera mengecek ke kantor dinas terkait dan benar saja, dana yang cair itu jumlahnya sangat fantastis. Cukup untuk melunasi seluruh hutang pokoknya di bank dan membayar para investor yang selama ini mengejarnya. Tidak hanya itu,
Seminggu kemudian, ada seorang pengacara yang menghubunginya, mengabarkan bahwa rekan bisnis yang menipunya telah tertangkap dan aset-asetnya disita untuk dikembalikan kepada para korban, termasuk kepada Bapak Hidayat. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, masalah yang tadinya seperti benang kusut yang mustahil diurai, tiba-tiba lurus dan selesai begitu saja tanpa sisa. Hutang lunas, nama baik pulih, dan ia bisa kembali menata hidup bersama keluarganya dengan tenang. Ia sujud syukur sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kepasrahan total dan keberkahan doa seorang waliullah yang ia datangi. Gus Dur tidak memberinya uang sepeser pun, tapi Gus Dur memberinya kunci untuk membuka gudang uang Allah yang tak terbatas. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Logika manusia mengatakan hutang miliaran butuh waktu puluhan tahun untuk lunas. Tapi logika langit mengatakan kun fayakun. Jika Allah berkehendak lunas, maka lunaslah ia dalam sekejap mata melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Gus Dur mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan jangan pernah merasa sendirian di dunia ini. Ketika kita merasa buntu, itu artinya kita sedang disuruh berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkan Allah sepenuhnya. Amalan yang diberikan Gus Dur kepada Bapak Hidayat itu sebenarnya adalah amalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Amalan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, namun kuncinya ada pada kemantapan hati saat mengamalkannya. Bayangkan jika hal yang sama terjadi pada diri Anda saat ini. Bayangkan beban berat di pundak Anda yang membuat Anda sulit bernafas itu tiba-tiba diangkat oleh tangan-tangan gaib pertolongan Allah. Bayangkan telepon Anda berdering membawa kabar gembira tentang rezeki nomplok atau pelunasan hutang. Bayangkan senyum istri dan anak-anak Anda kembali merekah cerah karena ayah mereka kembali berdaya dan berwibawa. Itu semua sangat mungkin terjadi karena Allah Maha Kaya dan Maha mengabulkan doa. Anda tidak perlu pergi jauh-jauh mencari pesugihan atau melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Cukup ikuti jejak para ulama solih, cukup amalkan apa yang mereka ajarkan dengan istiqomah. Mungkin saat ini di dalam hati Anda timbul pertanyaan besar dan rasa penasaran yang memuncak. Doa apakah gerangan yang dibisikkan Gus Dur itu? Kalimat apa yang memiliki kekuatan dahsyat untuk meruntuhkan gunung hutang dalam waktu singkat? Saya yakin hati Anda sudah bergetar ingin segera mengetahuinya dan mempraktikannya detik ini juga. Jangan khawatir, rasa penasaran Anda akan segera terobati dengan jawaban yang memuaskan. Di bagian selanjutnya, kita akan membuka tabir rahasia ini selebar-lebarnya tanpa ada yang disembunyikan. Kita akan membahas secara detail lafaz bacaannya yang sangat indah namun powerful, bagaimana cara membacanya dan kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya agar efeknya bisa dirasakan secepat kilat dalam kehidupan nyata Anda. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Ambil wudhu jika perlu untuk menenangkan hati dan pikiran. Dan siapkan catatan atau screenshot layar Anda nanti. Karena apa yang akan saya sampaikan di bagian terakhir nanti adalah inti dari segala inti. Adalah daging dari ilmu hikmah warisan para kekasih Allah yang sangat mahal harganya dan jarang dibagikan secara terbuka. Jangan sampai ada satu kata pun yang terlewat, karena ini menyangkut masa depan dan keselamatan finansial keluarga Anda dunia dan akhirat. Mari kita jemput keberkahan dan keajaiban itu bersama-sama melalui wasilah ilmu dari Gus Dur. Inilah saat yang paling dinanti-nantikan sahabat mukjizat Quran yang dirahmati Allah. Saat dimana kita akan membuka kunci peti harta karun langit yang selama ini menjadi rahasia para kekasih Allah. Khususnya rahasia dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menjemput pertolongan Allah yang mustahil menjadi nyata di mata manusia. Persiapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima ijazah amalan ini dengan kesungguhan yang total. Karena ilmu ini adalah warisan yang sangat mahal harganya. Ilmu yang jika diamalkan dengan adab yang benar dan rasa cinta atau mahabbah yang tulus kepada para wali Allah, maka ia akan menjadi cahaya yang mengusir kegelapan hutang dan kemiskinan dari hidup Anda selamanya. Amalan pelunas hutang yang dibisikkan oleh Gus Dur kepada pengusaha yang sedang terpuruk dalam kisah tadi ternyata bukanlah mantra yang rumit atau ritual yang memberatkan, melainkan sebuah asmaul husna yang sangat lembut namun memiliki daya tembus yang luar biasa dahsyat ke pintu langit. Amalan itu adalah zikir Ya Latif yang dibaca dengan jumlah hitungan khusus dan tata cara pernafasan tertentu yang disebut dengan teknik habsun nafas atau menahan napas. Gus Dur memberikan ijazah ini karena beliau tahu bahwa sifat Allah Al-Latif
yang artinya maha lembut atau maha halus, adalah kunci untuk mengurai masalah yang sudah sangat kusut dan keras seperti hutang piutang. Ketika masalah sudah membatu, ketika hati penagih hutang sudah mengeras, dan ketika jalan keluar sudah buntu, maka hanya kelembutan Allah yang mampu menyusup masuk ke celah-celah yang tidak terlihat itu untuk memberikan solusi. Gus Dur mengajarkan bahwa cara Allah menolong hambanya lewat sifat Al-Latif itu sangat halus, sangat cantik, dan seringkali tidak terdeteksi oleh logika manusia sampai pertolongan itu benar-benar terjadi di depan mata. Adapun tata cara pengamalannya yang benar agar energinya bekerja maksimal melunasi hutang Anda sebesar gunung sekalipun adalah sebagai berikut. Simak baik-baik, catat di dalam hati, dan berjanjilah untuk mengamalkannya dengan istiqomah sampai masalah Anda benar-benar selesai. Waktu terbaik untuk mengamalkan wirid ini adalah di tengah malam setelah sholat tahajud atau sholat hajat, di saat suasana hening dan tidak ada gangguan suara duniawi. Langkah pertama yang sangat penting adalah mengirimkan hadiah Al-Fatihah atau bertawassul sebagai adab mengetuk pintu. Bacalah surat Al-Fatihah yang pertama dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kemudian Al-Fatihah yang kedua dikhususkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai rajanya para wali dan pendiri thariqah. Dan Al-Fatihah yang ketiga, ini yang sangat khusus, kirimkan pahalanya untuk Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta para masyaikh Nahdlatul Ulama. Mintalah kepada Allah agar keberkahan ilmu beliau mengalir kepada Anda. Dan jangan lupa, kirimkan juga Al-Fatihah untuk kedua orang tua Anda, karena ridha mereka adalah keran rezeki yang paling deras. Setelah tawasul, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dengan posisi punggung tegak namun rileks. Pejamkan mata Anda, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk membuang beban pikiran. Kemudian, mulailah membaca zikir Ya Latif sebanyak 129 kali. Mengapa 129? Karena para ulama ahli hikmah dari kalangan pesantren menjelaskan bahwa bilangan ini adalah jumlah nilai huruf atau hisab jumal dari nama Latif itu sendiri yang merupakan kunci pembuka gerbang rahasia nama tersebut. Namun, ada rahasia besar dalam cara membacanya yang diajarkan oleh Gus Dur agar efeknya instan dan kuat. Caranya adalah dengan teknik menahan napas. Tariklah napas Anda dalam-dalam melalui hidung, simpan di perut atau dada, lalu dalam kondisi menahan napas tersebut, bacalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif di dalam hati sebanyak yang Anda kuat. Misalnya 10 kali atau 20 kali dalam satu tarikan napas. Setelah tidak kuat, hembuskan perlahan melalui mulut, lalu tarik napas lagi dan ulangi zikirnya dalam hati. Lakukan terus hingga jumlah hitungannya genap mencapai 129 kali. Teknik menahan napas ini bukan tanpa alasan. Dalam ilmu hikmah, menahan napas saat berzikir berfungsi untuk memusatkan energi rohani, jam'ul himmah, dan membakar kotoran-kotoran batin yang menghalangi doa. Ketika napas ditahan dan hati menyebut nama Allah yang maha lembut, maka getaran zikir itu akan merasuk ke setiap sel darah dan setiap detak jantung, menciptakan gelombang elektromagnetik spiritual yang sangat kuat yang memancar ke alam semesta untuk menarik rezeki. Setelah selesai hitungan 129 kali, tutuplah dengan membaca doa kunci dari surat Asy-Syura ayat 19 sebanyak 7 kali atau 1 kali dengan penuh penghayatan. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz, yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian, sambung dengan doa hajat Anda menggunakan bahasa sendiri. Tumpahkan air mata Anda. Misalnya, Ya Allah Ya Latif, dengan kelembutan-Mu yang tak terbatas dan dengan wasilah karomah Gus Dur, lunakkanlah hati orang-orang yang menagih hutang kepada hamba. Mudahkanlah rezeki hamba yang sulit ini. Lunaskanlah hutang hamba yang menggunung ini dengan cara-Mu yang ajaib, dan berilah hamba rezeki yang halal, luas dan berkah.
Pelajaran terbaik insight mendalam dari amalan ini sesungguhnya adalah tentang kekuatan, kelembutan dalam menghadapi kekerasan hidup. Hutang itu sifatnya keras, menekan, dan menyakitkan. Jika dilawan dengan kekerasan hati dan kepanikan, ia akan semakin menjadi-jadi. Namun jika dihadapi dengan Ya Latif, dengan kelembutan Allah, maka kerasnya masalah akan mencair. Gus Dur adalah teladan nyata dari sifat ini. Beliau menghadapi masalah negara yang genting sekalipun dengan santai, dengan humor, namun solusinya tuntas. Itu karena beliau menyerap sifat Al-Latif. Ketika Anda mengamalkan ini, Anda sedang menyerap energi kelembutan itu untuk menjinakkan binatang buas bernama hutang. Rezeki itu sifatnya halus, maka panggillah dengan cara yang halus, Latif. Dalil pendukung dari kekuatan nama Al-Latif ini sangatlah kuat. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali kutub, mengatakan bahwa siapa yang ingin kesusahannya hilang dan rezekinya datang dengan cepat, maka hendaknya ia berpegang pada nama Ya Latif. Dan ayat 19 surat Asy-Syura adalah jaminan otentik dari Al-Quran, bahwa kelembutan Allah selalu bergandengan dengan turunnya rezeki, yarzuku. Allah menegaskan bahwa Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan sifatnya adalah Al-Qawiyyu Al-Aziz, Maha kuat lagi Maha perkasa. Artinya, Allah kuat untuk mengambil harta dari mana saja, dan perkasa untuk memberikannya kepada Anda guna melunasi hutang. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Fakta menariknya adalah, ijazah Ya Latif 129 kali ini adalah amalan yang sangat populer dan dijaga ketat di lingkungan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama NU. Banyak kiai-kiai besar yang kaya raya namun sangat dermawan. Rahasia dapur mereka adalah istiqomah dengan zikir ini. Mereka tidak mengejar uang, tapi uang yang mengejar mereka karena daya tarik Al-Latif yang ada dalam diri mereka. Para pedagang yang mengamalkan ini bersaksi bahwa dagangan mereka laris manis tanpa perlu penglaris hitam. Para pejabat merasa posisinya aman dan berkah, dan orang-orang yang terlilit hutang menemukan jalan keluar yang seringkali membuat mereka menangis haru karena saking ajaibnya. Sahabat sekalian, Gus Dur telah mewariskan kunci Inggris kehidupan yang bisa membuka baut masalah sekeras apapun. Jangan biarkan warisan ilmu ini hanya menjadi wawasan yang lewat begitu saja. Jadikan ini sebagai wirid harian Anda mulai malam ini. Jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa membaca Ya Latif 129 kali. Bayangkan, jika mulai malam ini Anda mengamalkannya, maka Anda sedang mengundang pasukan kelembutan Allah untuk membereskan urusan Anda yang kasar dan ruwet. Mungkin di hari-hari awal, setan akan membisikkan rasa malas dan ragu. Masa cuma baca ini bisa lunas? Lawanlah bisikan itu dengan keyakinan. Yakinlah, dengan keberkahan zikir ini, di hari-hari berikutnya, Anda akan mulai merasakan keajaiban. Hati Anda akan menjadi sangat tenang, tidak ada lagi deg-degan saat mendengar suara motor, dan perlahan tapi pasti, jalan buntu akan terbuka menjadi jalan tol rezeki. Anda akan berdiri tegak kembali sebagai pemimpin keluarga yang berwibawa, bukan karena harta Anda semata, tapi karena cahaya kedekatan Anda dengan Allah yang maha lembut. Jika Anda, para pria pejuang keluarga yang tangguh, dan para wanita yang ingin membantu suami lewat jalur langit, sudah siap untuk berkomitmen menjalankan ijazah amalan dari Gus Dur ini, jika Anda siap untuk melihat keajaiban di mana hutang lunas dan hidup berubah menjadi kaya dan berkah, maka saya ajak Anda untuk berikrar sekarang juga. Jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai saksi niat suci Anda, sebagai janji Anda kepada diri sendiri untuk istiqomah di jalan cahaya ini. Silahkan ketik di kolom komentar dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati, qabiltu, yang artinya saya terima ijazah amalan ini, dan tambahkan doa harapan terbesar Anda secara spesifik. Misalnya, qabiltu, ijazah Gus Dur, ya Allah ya Latif, lunaskanlah hutangku dengan kelembutanmu dan kayakanlah aku. Tulis qabiltu sekarang juga, niatkan untuk memulainya nanti malam, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Biarkan zikir Ya Latif ini menjadi nafas baru bagi jiwa Anda yang akan mengantarkan Anda pada gerbang kebebasan finansial yang hakiki. Semoga Allah segera mengangkat derajat Anda, membebaskan Anda dari segala beban hutang yang menghina,
dan menjadikan Anda hamba yang kaya raya, lagi dermawan, yang bermanfaat bagi umat dan agama, serta semoga kita semua dikumpulkan bersama Gus Dur dan Rasulullah di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak dan membersamai kami di Mukjizat Quran hingga akhir video ini. Semoga video ini menjadi wasilah perubahan besar dalam hidup Anda menuju cahaya keberkahan dan kemerdekaan finansial yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.